Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan melanjutkan dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 6-9. Tema hari ini adalah hikmat yang sejati. Nah saudara, mari kita bersama-sama membaca pasal 2 ayat 6-9 ini. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, saudara, Paulus dalam bagian ini menuliskan tentang hikmat Allah yang telah matang, yaitu hikmat yang dari Kristus, bukan dari dunia ini. Bukan dari penguasa-penguasa yang hidupnya sementara, ataupun yang zaman penguasa-penguasa zaman itu bisa berubah-berubah. Jadi dulu ada zaman ini, zaman kegelapan gereja. Waktu itu memang ada zaman gereja memimpin, gereja timur dan gereja barat. Setelah era kekristenan, kemudian muncullah zaman pencerahan. Berubah lagi saudara, zaman baru, kemudian zaman modern dan sebagainya. Kemudian sekarang juga berubah, zaman apalagi saudara, di zaman ini, zaman teknologi digital, semuanya. Semua berubah saudara. Kita nggak bisa mengandalkan hikmat yang dari dunia ini, ataupun dari pemimpin-pemimpin dunia yang hidupnya cuma sementara, saudara. Nah, sini Paulus mengingatkan bahwa jemaat Kristus, jemaat Korintus harus mengerti bahwa hikmat yang sejati itu adalah dari Kristus, dari Injil yang Tuhan berikan. Lewat karya Kristus dalam dunia ini, kematian, kebangkitannya, dan karyanya dalam dunia ini. Nah, saudara, banyak orang yang menolak Injil, tapi akhirnya mereka menuai kebinasaan. Mereka tidak mendapatkan hidup yang kekal, saudara. Karena Injil menyelesaikan masalah yang paling utama dari hidup manusia. Masalah yang paling utama itu adalah dosa. Dosalah satu-satunya masalah sumber inti manusia, masalah di dunia ini sepanjang zaman. Dan Allah telah menyelesaikan itu dalam Yesus Kristus. Nah, itulah Injil. Itulah yang mengubahkan hidup manusia, saudara. Injil adalah hikmat yang sejati bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang sudah matang, kata Paulus ini. Hikmat itu bukanlah berasal dari zaman itu, zaman Romawi, zaman Yunani, bukan dari filsafat dunia, bukan juga dari penguasa zaman itu, tetapi dari karya Kristus. Nah, saudara, banyak pemimpin-pemimpin dunia itu menolak Kristus dan tidak mengerti karya Kristus, hikmat Kristus, saudara. Nah, dari pihak Romawi yang diwakili oleh Pontius Pilatus, dia bertanya, aku punya kuasa untuk menyelamatkan engkau dan membunuh engkau. Kamu nggak mau kerjasama sama saya? Nah, Yesus mengatakan, kerajaanku bukan di dunia ini. Kalau enggak, tentaraku akan menghajar semuanya. Itu yang Yesus katakan kepada Pilatus. Nah, saudara, Pilatus pun tidak mengerti kenapa raja yang dikatakan raja orang Yahudi harus mati seperti itu. Tidak berkuasa, lemah seperti itu. Dan orang-orang ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi pun mengejek Yesus, tidak menyukai Yesus, bahkan mau membunuh Yesus. Mereka tidak suka sama Yesus. Yesus terkenal, Yesus mengajarannya luar biasa.
Yesus mengerti firman Tuhan, Taurat dan sebagainya, tapi mereka nggak suka. Mereka mau menyingkirkan Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa melihat hikmat Allah yang Yesus berikan. Nah, saudara, itulah yang dikatakan oleh Injil. Nah, manusia mengagung-agungkan kuasa, kekuatan, tapi Yesus memberikan satu contoh, yaitu yang berbeda, yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan, kasih, saudara. Manusia tidak mungkin mengerti Injil dengan kekuatan pikirannya, filsafatnya, zaman demi zaman, saudara. Setiap orang mungkin berpikir kesempatan manusia untuk bisa mendapatkan hikmat yang luar biasa. Namun, saudara, zaman tinggal zaman, saudara. Setiap zaman akan ketinggalan, ditelan oleh zaman selanjutnya, saudara. Proses ini terus berkelanjutan, tetapi firman Tuhan itu tetap berkuasa, tetap relevan dalam kehidupan manusia. Nah, saudara, kepada orang-orang percaya, Allah bukan hanya membukakan rahasia Injil, tetapi Ia membukakan kelimpahan pengertian dalam aspek-aspek kehidupan kita. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang senantiasa mengagumkan. Ia memberikan pengertian yang segar dan baru terus-menerus dalam kehidupan kita. Jika kita kurang merasakan kejutan daripada Tuhan, itu menandakan kita kurang percaya hikmat dan kebijaksanaannya. Karena manusia seringkali berusaha memecahkan berbagai persoalan kehidupannya dengan segala potensi yang ada padanya. Seolah-olah kita sanggup melakukannya, memecahkan persoalan dan masalah-masalah yang dalam kehidupan kita. Namun, saudara, itu bukanlah jalan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan manusia pasti gagal, mentok. Tapi biarlah kita belajar dari Injil ini. Kita bersandar kepada Tuhan, kita bersandar kepada hikmat Tuhan. Karena Tuhan memberikan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Itulah firman Tuhan dalam ayat 9, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, menguatkan kita di dalam pelayanan kita. Bukan dengan kekuatan kita, pengalaman kita, kesombongan kita, ataupun apa yang kita punya, saudara, modal kita, uang kita, saudara, bukan. Biarlah kita terus melangkah dengan iman, percaya kepada pimpinan Allah dan hikmat Allah. Itu yang sejati. Bukan cuma pelayanan, tapi dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak, suami atau istri. Biarlah kita boleh bersandar kepada hikmat yang sejati itu, hikmat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami dan pelayanan kami. Tolong kami bersandar penuh, Tuhan, kepada hikmat-Mu. Karena Engkau begitu luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi ini. Engkau terus memperbaharui iman kami, pengertian kami, akal budi kami. Nah, biarlah Engkau terus menuntun kami, Tuhan, dalam memecahkan segala persoalan di dunia ini. Engkau telah mengalahkan dosa, Engkau menghancurkan dosa, Engkau memimpin kepada kehidupan yang baru. Nah, biarlah Tuhan, dengan terang Injil-Mu, kami pun bisa menghadapi segala persoalan-persoalan kami yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur dan berdoa. Amin.